Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang saya banggakan dan yang saya hormati, hari ini kita akan mengulang kaji kembali masalah pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha dalam keluarga. Dari poster yang telah saya tempelkan di sini, kira-kira apa yang tergambar di pikiran ibu? Ya, Ibu Naya? Iya. Nah, Ibu Naya. Gimana Ibu Naya? Oh ya, rencanakan dan kendalikan penggunaan uang bersama keluarga. Artinya bagi yang berpendapatan kecil, jadi harus pandai-pandai mensiasati keuangan di dalam rumah tangga. Artinya apabila suaminya mendapat upah per bulan, jadi siasati bagaimana kita menggunakan sistem amplop. Jadi setiap pos-pos yang ada akan terpenuhi. Ada pos-pos yang tidak terpenuhi, jangan terlalu dipaksakan. Apabila dipaksakan, kita akan terutang. Mungkin yang kedua, ini yang paling penting, biasakan menabung dengan disiplin. Artinya, kalau mengharapkan uang lebih di setiap bulan, itu tidak akan pernah terjadi. Tapi usahakan sisihkan, walaupun sedikit, menabung lama-lama akan jadi bukit. Artinya, kalau setiap hari atau setiap gajian suami ibu mau menyisihkan sengaja, itu tidak akan pernah terjadi. Tapi usahakan ibu disiplin dan rutin untuk menabung. Tidak mesti harus banyak, tidak mesti harus dalam jumlah yang dipatok. Asalkan setiap harinya ibu-ibu sudah berkomitmen, walaupun uang receh, usahakan ada menabung. Mungkin sistem menabung secara tradisional yang selama ini kita kenal, ya menabung pakai celengan. Tapi kalau mungkin sudah besar nanti bisa nanti celengannya dipecah, bisa ditabung di bank. Nah, mungkin untuk menabung pandai-pandai ibu lah dalam merencanakan. Setidaknya uang tabungan itu bisa difungsikan nanti di saat keadaan darurat, misalnya ada anggota keluarga yang sakit, itu bisa dimanfaatkan. Sedangkan penggunaan dana dalam bulanan tersebut, tentu pos-pos tadi sudah dalam sistem amplop. Jadi hal-hal yang rutin itu yang pasti kita gunakan, itu sudah pasti kita habiskan. Mungkin tabungan itulah yang bisa kita harapkan. Kemudian ada lagi, selain Ibu Naya, siapa lagi? Oh ya, Ibu Nurjanah ya. Gimana Bu? Ya. Ya. Artinya Ibu Nurjanah selalu dalam posisi gali lubang tutup lubang. Gali lubang tutup lubang tidak akan menyelesaikan masalah, tapi akan menambah masalah baru. Artinya setiap kita berutang karena penghasilan kita setiap bulannya minus, seharusnya kita pertimbangkan secara matang sehingga kita tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Untuk menutupi besarnya utang kita selama ini, mungkin itu akan terus minus. Tapi bagaimana? Coba kita pertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan untuk berutang. Ya seperti saya yang bilang tadi. Jadi setiap bulan, baik suami ibu punya upah tetap atau jadi buruh harian, selama ibu pandai-pandai mensiasati, itu kreativitas ibu sendiri. Kalau memang ibu punya komitmen, istilah gali lubang tutup lubang itu mudah-mudahan insya Allah tidak akan terjadi. Jadi pandai-pandai ibu untuk mensiasati keuangan di dalam rumah tangga. Ya, kemudian yang kedua, selain menabung untuk menghindari utang, mungkin kita perlu mengembangkan sedikit hal lagi masalah
usaha. Bagaimana kita mampu untuk uang tabungan yang sudah kita kumpulkan selama ini bisa kita kembangkan sebagai modal awal untuk usaha yang akan kita geluti. Tentunya ibu-ibu sendiri punya kapasitas atau punya kemampuan untuk melirik potensi apa yang memungkinkan untuk dijadikan usaha. Misalnya ibu-ibu dekat-dekat warung kopi mungkin bisa jualan keripik, jualan kue, itu kan bagian daripada usaha. Mungkin untuk sementara ibu mampu cuma untuk mengorder untuk tempat orang karena belum ada tempat usaha. Mungkin pelan-pelan kalau seperti saya bilang tadi, ibu pandai menabung dari hasil penjualan itu setiap hari. Tentu sisa keuntungannya nanti bisa diperbesar lagi modalnya. Mungkin untuk menggerakkan ide tersebut butuh dana yang besar, tentunya di tahap-tahap awal. Tapi setelah itu di tahun-tahun kedua dan berikutnya mungkin kebutuhan peralatan untuk usaha ibu tentunya sudah tidak diperlukan lagi, tinggal ibu pertahankan dan ibu kembangkan. Ya. Selanjutnya usaha-usaha itu dipastikan ada pembukuan. Artinya perkembangan usaha ibu setiap hari dapat dipantau, bagaimana tingkat penjualannya, tingkat laris barangnya. Kalau memang usaha ibu semakin maju, ibu bisa saja menambah aneka ragam kue-kue lainnya, jadi jangan terlalu monoton. Kalau hari ini buat kue A, besok itu lagi, nanti konsumennya bisa membosankan. Jadi usahakan ada variasi-variasi baru, sehingga usaha ibu yang kreatif akan semakin berkembang. Suatu saat bisa jadi ibu mampu tanpa mengorder ke tempat orang, bisa ibu duduk manis di rumah, nanti orang yang akan mengambil pesanan-pesanan ke rumah ibu sendiri. Jadi yang perlu kami tekankan, yang pertama hindari berutang, yang kedua pandai-pandailah menabung, hasil tabungannya diusahakan bisa jadi modal usaha. Setidaknya ibu bisa meringankan beban suami ibu yang sudah pasti dan yang sudah mestinya memang mencari nafkah di luar, tetapi untuk hal-hal kegentingan, untuk hal-hal darurat, tentunya sudah bisa ibu kendalikan dengan usaha ibu sendiri, sehingga tidak terlalu selalu pasrah kepada keadaan. Mungkin satu lagi trik bisa menabung selama ini, mungkin kenapa bisa muncul utang tiap bulan, karena kita terlalu banyak keinginan. Artinya kebutuhan sendiri sudah terpenuhi, alhamdulillah, mungkin dengan upah 1 bulan, baik itu harian maupun bulanan, tapi terlalu banyak keinginan sehingga keuangan keluarga selalu minus. Hindari keinginan, utamakan dulu kebutuhan. Karena hidup tanpa keinginan, hidup bisa jalan terus, tapi sedangkan kebutuhan itu dapat mengganggu kelangsungan hidup dalam rumah tangga. Jadi ada yang ingin ditambahkan? Ibu Naya ada ingin menambahkan kembali? Apa yang ingin ditambahkan? Ibu Naya katanya sekarang sudah ada usaha bordir ya Bu? Iya. Berapa banyak karyawannya? 5. Alhamdulillah, berarti berkembang usahanya Bu ya? Iya. Inilah contohkan Ibu Naya. Itu jilbab yang dipakai itu hasil bordiran sendiri ya? Iya, bagus. Itulah
Mungkin sama Ibu Naya bisa kita minta motivasinya. Mungkin untuk hari ini demikian dulu paparan kita mengenai pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha keluarga. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.